Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga damai Tuhan memberikan kebahagiaan bagi kita hari ini. Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Apa kabar hari ini? Dan kita terus-menerus diberikan berkat bagi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah suatu sukacita. Bahkan Yesus mengingatkan kita, kalau kamu punya telinga, hendaklah kamu mendengar. Ya. Kamu punya mulut, hendaklah kamu berbicara untuk mewartakan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua yang kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan di mana Yesus memberikan kuasa kepada Simon, ya. Dan tentu ini adalah kuasa pengembala. Simon menjadi gembala, ya. Tentu yang diharapkan adalah menjadi gembala yang baik. Ya, gembala yang baik yang mau disampaikan oleh Yesus adalah gembala yang sesuai dengan ciri khas Allah itu sendiri. Dan Simon, atau yang kita sebut Petrus bin Yunus, Simon bin Yunus, dalam suratnya, ya, dalam surat pertamanya, ia berbicara tentang bagaimana ciri gembala yang baik. Ia mengatakan seperti ini. Ciri gembala yang baik adalah ia mengembalakan domba-dombanya bukan dengan terpaksa. Yang kedua, ia melakukannya dengan sukarela, tentu sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, gembala yang baik adalah gembala yang tidak mencari keuntungan, tetapi gembala yang baik adalah gembala yang mengabdikan dirinya. Yang berikut, gembala yang baik adalah jangan kamu seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan. Tetapi gembala yang baik adalah hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercayakan, setiap orang yang diberikan kekuasaan akan mendapatkan kemuliaan, mahkota kemuliaan dari Allah. Ketika ia bisa mewujudkan gembala yang baik seperti yang kita dengar dalam bacaan 1 Petrus ya, bab 5 ayat 1 sampai 5 sampai 4. Saudara-saudari, siapa gembala itu? Sesungguhnya bukan hanya Petrus. Setiap kita adalah gembala bagi sesama. Gembala yang menuntun setiap kawanan domba ke tempat yang indah, ke tempat yang damai, ke tempat yang luar biasa, ke tempat di mana kita menemukan kelegaan ketika kita merasa haus, kekenyangan ketika kita merasa lapar, kedamaian kita ketika kita merasa ada kegalauan dalam diri. Dan tentu menjadi gembala yang baik kita harus mencontoh Yesus, yang dimana ia telah menuntun membimbing banyak orang untuk mengikuti dia oleh karena ajarannya dan oleh karena perbuatannya. Maka Petrus juga mengingatkan kita hari ini. Tunjukkanlah
teladan dalam pengabdian. Seperti Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka pengabdian kita bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mau menunjukkan keteladanan hidup. Sebab upah dari setiap pelayan, upah dari setiap pekerja, upah dari setiap gembala adalah mahkota kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Allah tersebut. Maukah kita menjadi gembala yang baik? Ayah, ibu di dalam keluarga bagi anak-anak, bagi tetangga, bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita, siapapun, kita harus siap menjadi gembala bagi sesama. Gembala yang merawat, menjaga, membimbing, menuntun, dan membawa setiap orang kepada kebahagiaan. Dan teristimewa membawa setiap orang bersatu dengan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.